Saya dengerin sama Anda, dengerin. Ini bukan pekerjaan hari ini, Pak. Ini pekerjaan yang sudah dilakukan berbulan-bulan. Saya minta tanggung jawab pegawai negeri. Kok masih ngotot? Loh, Bapak ngotot. Ini pekerjaan yang layak dilakukan berbulan-bulan. Ini dibiarkan. Mata Anda di mana? Masa makan gaji buta tiap bulan? Anda harus tonton ini ya. Apalagi yang masih nyinyir kepada KDM ketika membersihkan Sungai Citarum sebagai pencitraan. Cek nih. Nah, aya aing karek di Carabutan. Oh. Pan RT RW teh aya honorna atuh nitah-nitah kerja bakti ka warga. Aya mandor teh kos. Mana? Bapak mandor di dia. Punten Pak, aya sama Pak Rahmat. Saha? Pak Rahmat. Jadi Bapak kerjanya apa saya nanya? Tapi di kepegawaian, Pak. Kepegawaian. Tugasnya apa? Tugasnya ya di pegawaian, bisa ngadministrasi sama pegawai di CAT. Oke, saya nanya. Ya. Ada tunjangan kinerja daerah, Ada. ya kan? Ada tunjangan kinerja daerah. Apa itu tunjangan kinerja daerah? Tunjangan kinerja daerah artinya bahwa para pegawai mendapat tunjangan lebih berdasarkan kinerja. Saya nanya, ini tugas siapa? Ini tugas siapa dari sisi kepegawaian? Ya dari taman. Hah? Dulu taman. Nah, sekarang kan di kecamatan. Betul. Ini tugas siapa pegawai negerinya? Pegawai negerinya pas kebetulan SP-nya itu Pak Rahmat dari camat itu Pak Rahmat, bukan saya pasangkan di pegawaian. Betul. Tapi Bapak approval. Ikut mengesahkan honor. Kan bidang kepegawaian. Ya. Kan peningkatan kinerja pegawai, honor pegawai kan di-approval, diparaf oleh Bapak bidang kepegawaian. Ya. Bener nggak? Betul. Nah, makanya saya nanya, ini siapa dari sisi ASN-nya? Siapa ini yang bertanggung jawab? Kan SP-nya kan dari Pak Rahmat itu SP-nya jadi membawahi ini. Ya, jadi Pak Rahmat yang membawahi ini. Nah, kemudian Pak Rahmat sekarang di mana? Sekarang kan lagi ada acara Pak di Sukasari, pas kebetulan si Bapak Pak Kabin nelfon sama saya. Ya, berarti kan Pak Rahmat tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ya pas kebetulan kan acaranya ada acara. Bukan. Ini kan bukan pekerjaan hari ini, Pak. Ini pekerjaan yang mesti dilakukan oleh ASN. ASN cuma menggerakkan para THL untuk babat ini, untuk ngangkat ini. Ini tidak dilakukan. Berarti Pak Rahmat itu tidak bekerja dengan baik. Ini loh, Pak. Nah, Bapak approval. Nah, saya nanya, kalau orang tidak bekerja dengan baik, layak nggak dapat tunjangan kinerja daerah? Saya nanya Bapak bidang kepegawaian. Layak nggak orang tidak bekerja dengan baik, diparaf dapat tunjangan? Layak nggak? Kerjanya enggak, tunjangannya diambil. Layak nggak? Ayo Bapak jawab. Halo? Jadi malah nggak terbang dulu. Lah warga di dinyarah, aing mah ngerakeun aing mah jadi lurah teh. Oh, saya nanya ke Bapak, saya nanya, layak nggak orang yang tidak bekerja dengan baik dapat tunjangan? Nah, kebetulan gini Pak, hari ini kan Pak Rahmat sakit. Saya nggak nanya Pak Rahmat hari ini, Pak. Katanya kan hari ini kan katanya mau ke sini. Bukan. Ini kan ini pekerjaan hari ini apa pekerjaan yang harus dikerjakan dari dulu? Nah, dari dulu. Berarti Pak Rahmat itu tidak bekerja dari dulu. Saya cuma nanya, layak nggak Pak Rahmat yang tidak bekerja dengan baik di sini mendapat tunjangan? Jawab Bapak itu aja, layak nggak? Saya nggak bisa menghabiskan sana Pak. Saya juga kan staf biasa Pak. Saya staf biasa. Ya kan Bapak bilang kepegawaian. Iya betul. Saya dibawahi kan ada atasan saya. Atasan siapa? Bunai. Ya panggil Bu Nai sini. Tadi yang makan Bapak nggak usah takut. Saya nggak takut, saya cuma nanya ke Bapak dari sisi staf. Saya gini, layak nggak orang yang tidak bekerja dapat tunjangan? Kata saya kan saya sebagai atasan bawahan biasa. ASN, abdi negara, ya kan? Bapak punya Sabta Prasetya Korpri, kan Bayi Bojur Korpri kan? Bapak harus bicara yang sebenarnya dari sisi aspek kepegawaian. Saya nanya, orang yang tidak bekerja layak nggak dapat tunjangan?
Nanya saya, Nggak dapat. hah? Ya, paham. Orang yang tidak bekerja dapat nggak layak ya dapat tunjangan kinerja daerah? Layak. Sudah, kalau Bapak berkata orang yang tidak bekerja layak mendapat tunjangan kinerja daerah, ya sudah. Kalau kesimpulan Bapak segitu, seluruh ASN tidak usah bekerja. Kan pas per hari ini Pak orangnya kan lagi tas. Bapak jangan gitu. Saya ada nanti memang kalau salah. Saya kan dengerin kita- sama Anda, dengerin. Ini bukan pekerjaan hari ini, Pak. Ini pekerjaan yang sudah dilakukan berbulan-bulan. Saya minta tanggung jawab pegawai negeri. Kok masih ngotot? Loh, Bapak ngotot. Ini pekerjaan yang layak dilakukan berbulan-bulan. Ini dibiarkan. Mata Anda di mana? Masa makan gaji buta tiap bulan? Anda sebagai bidang kepegawaian cuma nanya gitu aja. Ini pekerjaan lama, Pak. Ini lama. Saya nanya, kalau beling keinjak orang titanus dan mati, Anda berdosa tidak? Bidang kepegawaian berdosa tidak? Camat berdosa tidak? Saya nanya, kalau kaca ini diinjek orang mati dan menjadi yatim anak-anaknya, pegawai negeri berdosa nggak? Saya bilang ini kan bukan pekerjaan hari ini, nggak layak ini sama saya. Camatnya ada, suruh panggil ke sini camatnya. Anda harusnya malu. Saya warga biasa, peka terhadap lingkungan. Anda pegawai negeri, tidak punya rasa malu. Panggil camatnya sekalian, panggil ke sini. Telepon camatnya. Oke, itu adalah video 3 tahun yang lalu ketika beliau masih menjadi anggota DPR RI. Apa sikap beliau terhadap ASN yang lalai, yang tidak bekerja secara serius urusan membersihkan sampah? Ngamuknya luar biasa, Pak. Apalagi ada ASN yang ketika ditanya, ketika pekerjaannya tidak benar, apakah layak mendapatkan tunjangan, kok mengatakan layak? Bayangkan tuh, betapa memang mesti dibenahi cara berpikir, cara kerja ASN di kita itu. Harus dididik secara serius. Saya ingin mengatakan bahwa kepekaan beliau terhadap lingkungan, terhadap sampah, itu memang luar biasa. Sehingga ketika sekarang memimpin Jawa Barat, dan kita tahu Sungai Citarum itu bukan hari ini saja menjadi lautan sampah. Udah lama, bertahun-tahun, tidak ada penyelesaiannya. Tidak ada yang peka. Ada yang peka, cuma kan ketika hanya membersihkan sungainya, tidak disasar di mana ini asal muasal sampahnya, tidak akan selesai. Karena asal sampahnya ini yang harus dibereskan. Pasar lah, masyarakatnya lah, dan lain sebagainya. Limbah pabriknya lah, dan lain sebagainya. Kan itu. Ketika disasar kemarin oleh Kang Dedi, kan itu. Limbah dari masyarakat, dari pasar, dari pabrik. Semua ke sungai. Dan itu namanya pencemaran. Dan Kang Dedi tidak suka itu. Dan pada akhirnya beliau langsung mengeluarkan kebijakan. Turun langsung. Deal. Fix bukan pencitraan. Tapi kebiasaan. Kesadaran. Kepekaan. Terhadap lingkungan. Satu kali lagi. Itu. Mertua saya sedang nyapu kebun, Pak. Saya mau kamera, masa mau kamera? Artinya memang ada orang yang kalau lihat sedikit aja kotor, sareksek, nggak suka, pengen langsung dibersihkan. Itu Deddy Mulyadi tuh. Kenapa? Kenapa sih penting untuk membahas ini? Meskipun publik itu mayoritas pasti akan tahu, apalagi yang biasa nonton Kang Dedi ya, pasti akan tahu. Ya memang dia biasa seperti itu. Karena jangan sampai menjadi racun bagi yang lain, bagi warga Jawa Barat yang lain. Sehingga melihat sesuatu yang ideal, melihat sesuatu yang baik, itu dianggap buruk. Melihat orang yang tulus, dianggap tidak tulus. Bagi saya mesti diluruskan tuh.
Kan kelihatan orang yang hanya ingin melakukan pencitraan dan orang yang benar-benar tulus. Kalau pencitraan itu cukup datang ke sana loh, tidak akan sampai rampung menyelesaikan persoalan. Kan itu logika kita. Kalau pencitraan, hanya pencitraan nih, tidak mau menyelesaikan problem sampah yang ada di Citarum, logikanya tidak akan disasar sampai ke kali-kali kecil, sumbernya bongkar bangunan warga. Seserius itu pencitraan. Pasang besi di areal-areal yang berpotensi sampah ke sana supaya tersaring, jangan sampai ngumpul numpuk di Citarum sebelum mengedukasi masyarakatnya. Ke depan masyarakat akan diedukasi, tapi sebelum masyarakat teredukasi, maka biarkan jeruji-jeruji besi yang menjadi penghalang agar sampah kemudian tidak masuk ke Sungai Citarum. Kan itu, masa seserius itu pencitraan? Sok ngaco. Keluar duit sendiri untuk bayar tukang las. Udah, duit saya aja dulu. Masa yang kayak gitu pencitraan? Seserius itu pencitraan. Kalau pencitraan, Citarum tidak akan beres. Saya yakin Citarum akan beres. Saya yakin tuh. Kalau polanya seperti itu, dicari sumber sampahnya dari mana, dicegah dari sumbernya, tidak akan Citarum menjadi lautan sampah ke depannya. Akan selesai. Saya yakin itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqil aqwam bi thariq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.